Buktikan kalau Anda percaya. Kalau ingin apa-apa berhasil seketika, sampean baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ping 786 satu tujuan. Buktikan nanti, apalagi bisa diulang-ulangi sampai tiga kali, 3 malam. Wah, bukan main. Itulah saya bisa jadi kaya raya karena doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua, amin. Dan seperti biasa kita akan mengaji bersama, dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Mungkin Bapak Ibu tanya saya, karena saya itu bagian dongo di NU itu, tentang urusan dongo sing paling mandi untuk cari uang. Nggih Bu nggih. Oh, ini gue mau ulangi. Wong sampai kere ku saking gobloke. Lah Gusti Allah nantang sampean ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji. Siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi itu sebetulnya satu pakai Al-Quran, dua pakai zikir. Al-Quran itu singkatan kitab sak jagat. Kitab sak jagat yang jumlahnya 126.000, 124.000. Diperes jadi 4, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Quran disingkat jadi surat Yasin. Nah, ini kita dapat ijazah dari Abah Kiai Haji Abdul Ghafur, doa mustajab menggunakan Al-Quran. Nah, yang pertama itu doa mustajab menggunakan surat Yasin, yaitu singkatan dari Al-Quran. Yuk kita lanjut. Bu, Pak, kalau butuh apa-apa urusan dunia, minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bahkan yang karena dunia dalam Al-Quran diutamakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dunia dipilah-pilah, minta sapi, minta kebo, minta ayam, begitulah. Minta apa? Minta uang untuk nyaur hutang, minta supaya dagangannya laris. Itu doa paling mandi, yaitu persan Al-Quran surat Yasin. Surat Yasin kalau untuk doa bukan main mandinya. Tapi kalau urusannya bukan main besarnya, saman baca berulang kali sampai 41 kali. Ada rahasianya itu. Tapi tidak urut, tidak apa-apa. Sekarang 2, besok 2, 20 hari dapat 41. Satu tujuan, minta supaya diberi uang untuk bayar hutang, minta supaya dagangannya laris. Nah, ini perlu diingat bahwa doa itu harus dipilah-pilah. Ada yang karena Allah, ada yang karena surga, ada yang karena pahala, ada juga karena urusan dunia. Nah, untuk urusan dunia pun itu harus diniatkan satu tujuan. Jadi doanya itu satu-satu ya. Misalnya untuk minta jodoh, terus untuk minta supaya dagangannya laris, mungkin minta supaya hutangnya cepat lunas, seperti itu. Niatkan satu-satu. Nah, ini kita dapat ijazah surat Yasin. Nah, ini doa mustajabnya baca surat Yasin sebanyak 41 kali. Nah, boleh dibaca secara langsung gitu 41 kali ya, waktunya lama juga. Dan kalau dibaca dicicil boleh juga, mungkin sehari 2 kali atau 3 kali. Yang terpenting nanti jumlahnya 41 kali dan diniatkan untuk satu tujuan. Yuk kita lanjut. Saman baca surat Yasin 41 kali satu tujuan. Kalau tidak mampu, kumpulkan ibu-ibu, diberi makan semuanya, suruh baca surat Yasin, tiap satu orang 2 kali, orangnya 20, atau satu orang 4 kali, orangnya 10, atau satu orang sekali, orangnya 41, kan sudah. Tapi diberitahu loh terang-terangan, Bu, ini terang-terangan saya minta sama baca surat Yasin untuk saya supaya bisa nyaur hutang, saya supaya laku
punya suami, kalau siapa yang tidak pai-pai lagi itu caranya begitu, gak pai-pai rabi caranya begitu, atau munggah pangkatnya 41 kali satu permohonan. Bisa dibawa sendiri, baca sendiri sampai 41 hari, atau dibaca sendiri langsung sekitar hampir 8 jam ya, nah dibaca itu tidak sampai 8 jam. Nah, kalau tidak mampu untuk membacanya sendiri karena terlalu banyak, karena waktunya nggak cukup, boleh juga kita ngundang tetangga atau teman untuk membaca bersama-sama. Ya kayak selamatan, kayak syukuran gitu ya. Jadi 41 kali itu dibagi beberapa orang, dan yang terpenting kita sampaikan tujuan kita itu untuk apa. Misalnya supaya lulus jadi CPNS, mungkin supaya cepat naik jabatannya, seperti itu. Yang terpenting niatnya itu disampaikan kepada orang-orang yang kita ajak untuk membaca surat Yasin itu tadi. Yuk kita lanjut. Tapi kalau terlalu kebanyakan dibaca 21 kali, terlalu banyak 7 kali 1 menit. Surat Yasin itu 5 menit lamanya. Kalau 7 kali berapa? 7 kali 5 hanya 30 menit, 35 menit. Nah, kalau ingin kita baca sendiri tapi 41 kali itu kita nggak mampu karena waktunya mungkin nggak cukup, ya boleh kita kurangi menjadi 21 kali, dan yang paling sedikit itu 7 kali. Monggo silahkan dicoba. Yuk kita lanjut. Surat Yasin diperes jadi Fatihah. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya, khususnya minta uang untuk nyaur hutang. Lah Fatihah itu berapa kali? 7 kali. Kurang banyak 21 kali. Kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo, siapa yang punya, yang enggak laku-laku enggak dapat istri, saman baca Fatihah, satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit ini. Satu tujuan. Mau waktunya dicacak lah. Kalau punya rumah enggak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313. Nah, yang kedua ini kita dapat ijazah surat Al-Fatihah. Nah, buat yang belum punya pasangan, mungkin bisa kalian gunakan doa ini. Kalian baca surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali, kemudian kalian berdoa, ya Allah berikanlah aku jodoh yang terbaik untukku, atau mungkin ya Allah jodohkanlah aku dengan si A, seperti itu. Nah, buat yang mungkin hutangnya belum lunas-lunas, atau mungkin mau menjual tanah tapi belum laku-laku, nah boleh kalian gunakan doa mustajab ini, yaitu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali. Yang terpenting niatnya itu satu tujuan. Yuk kita lanjut. 313 dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Raja Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, mbok yo baca Fatihah 313 kali. Nah, jadi kalau kita itu butuh apa-apa, jangan lupa untuk membaca surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali. Nah, 313 itu bukan jumlah yang main-main, bukan asal-asalan. Nah, buat orang yang muslim mungkin sudah tahu semuanya ya, seperti yang dijelaskan oleh Abah Kiai Abdul Ghafur tadi. Yuk kita lanjut. Fatihah diperes jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya. Berapa kali terserah, mulai 7 kali saya berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi kalau tujuannya penting sekali dan harus berhasil seketika, dibaca dengan jumlah hono corokonya Bismillahirrahmanirrahim. Apa jatuhnya? Berapa?
786 kali. Buktikan kalau Anda percaya. Kalau ingin apa-apa berhasil seketika, sama baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ping 786 satu tujuan. Buktikan nanti, apalagi bisa diulang-ulangi sampai 3 kali 3 malam. Wah, bukan main. Itulah saya bisa jadi kaya raya karena doa. Nah, yang ketiga ini adalah ijazah Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 786 kali. Nah, doanya minta apa saja terserah, entah itu minta supaya dagangannya laris, entah itu minta supaya sawahnya nanti panennya melimpah, dan lain-lain. Yang terpenting itu dibaca dengan doanya itu satu tujuan. Nah, ini ijazah dari Abah Kiai Haji Abdul Ghafur, sehingga beliau bisa kaya raya ya karena doa ini. Yuk kita lanjut. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 786. Niatnya terang-terangan minta uang untuk bayar hutang. Udah hafal? Mosok. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang paling mandi dibaca 786, ke atas lagi Fatihah berapa kali? 313, di atas lagi surat Yasin berapa? 41, sudah habis. Nah, itu tadi adalah ijazah dari Abah Kiai Haji Abdul Ghafur, doa mustajab menggunakan Al-Quran. Yang pertama itu tadi menggunakan surat Yasin dibaca sebanyak 41 kali, dan yang kedua adalah menggunakan surat Al-Fatihah dibaca sebanyak 313 kali, dan yang ketiga adalah menggunakan Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 786 kali. Nah, ini semoga bermanfaat untuk kita semua, amin. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, Paciran, Lamongan. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan cukup sampai di sini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.